Halo semuanya, welcome to the grid, bareng gue Rangga. Ngomongin Poco seri F, kita tuh udah lumayan ngikutin ya Poco seri F, mulai dari Poco F1, kemudian F2 Pro, terus F3, kita udah sempet nyobain semua. Dan so far gue emang lumayan suka nih sama Poco seri F, karena menurut gue performance-nya bagus dengan harga yang nggak terlalu mahal. Nah, kali ini Poco ngeluarin sebuah Poco seri F baru, yaitu adalah Poco F4 atau F4. Nah, Poco F4 ini bisa dibilang upgrade atau enggak ya dari Poco F3? Yuk, kita bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid, karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita upload video baru setiap minggu, oke? Yuk, lanjut. Kita bahas Poco F4. Pertama, bahas desainnya dulu. Nah, untuk desainnya sendiri, Poco F4 ini menurut gue tampil lebih generik dibandingkan saudara-saudaranya, bisa dibilang Poco F2 Pro, Poco F3, sama Poco F4 GT tuh menurut gue desainnya tuh lebih gaming gitu. Pilihan-pilihan warnanya, kemudian Poco F3 ada pilihan warna yang warna birunya tuh kemudian dengan grafis-grafis yang agak-agak gaming, apalagi sama dibandingin sama Poco F4 GT yang menurut gue desainnya tuh udah gaming banget, grafis-grafis segitiga-segitiga gitu. Nah, kalau Poco F4 ini malah menurut gue tampilannya cenderung lebih generik ya. Jadi bentuknya mengkotak, terus ada frame kamera di sisi kiri atas, terus pilihan warnanya menurut gue juga lebih kalem. Nah, ini yang maksud gue tuh sebenarnya lebih generik tuh kayak gitu. Tapi sama sekali bukan berarti lebih generik itu lebih jelek atau gimana. Desainnya sama sekali nggak jelek. Lebih netral malah. Dan bisa jadi malah narik kaum-kaum non-gamer untuk ngebeli Poco F4 ini. Karena ya itu tadi, desainnya nggak terlalu gaming. Karena desain smartphone gaming itu sebenarnya kan udah ciri khas banget ya. Kelihatan banget karakternya. Bisa jadi bakalan suka banget, atau malah bakalan nggak suka banget. Nah, jadi gue rasa desain Poco F4 ini lebih main aman. Kalau mau maksimal feeling gamingnya mungkin bisa pilih langsung ke Poco F4 GT aja. Untuk pilihan warna dari Poco F4 sendiri cukup netral menurut gue. Ada 3 pilihan warna, yaitu warna Moonlight Silver, kemudian Night Black, sama yang gue pegang sekarang ini adalah warna Nebula Green. Pilihan warnanya menurut gue cukup mature ya, jadi bagus lah, elegan kelihatannya. Tapi sayangnya kalau diperhatiin bener-bener yang warna Nebula Green ini agak cukup fingerprint magnet gitu. Jadi bekas-bekas sidik jari itu dengan mudahnya menempel di bodi belakang dari Poco F4 ini. Tapi solusinya ya kita dapat casing plastik bawaan dari paket penjualannya. Oke, beralih ke bagian depannya. Untuk bagian depannya sendiri, Poco F4 ini punya layar 6,67 inch dengan resolusi Full HD+, AMOLED, dan refresh rate 120 Hz. Untuk layarnya sendiri, sepertinya sih masih sama ya dengan Poco F3, jadi nggak terlalu beda jauh. Tapi yang gue perhatiin itu punch hole kameranya. Untuk punch hole kameranya kok kayaknya sedikit lebih kecil dibandingkan punch hole kamera dari Poco F3. Cuman sayangnya gue nggak bisa bandingin secara langsung karena Poco F3 yang dulu gue pernah pakai itu udah dijual. Cuman kalaupun emang beda, sebenarnya nggak terlalu signifikan sih perbedaan besarnya, jadi mungkin nggak terlalu ngaruh juga. Desain udah ya, sekarang mau ngomongin chipset atau performanya lah, performa dari Poco F3 ini. Bukan rahasia umum lagi kalau kita mau upgrade sebuah smartphone itu salah satu elemen utama yang hampir pasti kita lihat adalah chipsetnya. Upgrade nggak sih dari smartphone lama kita gitu? Nah, di Poco ini biasanya sih so far selalu upgrade. Contoh dari Poco F1 ke Poco F2 Pro itu upgrade dari Snapdragon 845 ke Snapdragon 865. Kemudian dari Poco F2 Pro ke Poco F3 itu bisa dibilang upgrade juga dari Snapdragon 865 ke Snapdragon 870, biarpun upgrade-nya nggak tinggi-tinggi banget ya. Nah, gimana dengan Poco F4 ini? Poco F4 ini kalau dari Poco F3 ternyata menggunakan chipset yang sama, yaitu adalah Snapdragon 870. Nah, jadinya nggak upgrade dong. Kalau dari Poco F3 sama-sama pakai Snapdragon 870 di Poco F4. Well, ada pepatah yang bilang gini, if it ain't broke, don't fix it. Jadi kalau sesuatu itu masih berfungsi dengan baik, ya untuk apa dibenerin? Nggak perlu lah dibenerin. Nah, kira-kira kayaknya pepatah ini nih yang dipakai oleh tim R&D Xiaomi waktu pengembangan Poco F4. dan memutuskan buat memakai Snapdragon 870 yang digunakan juga di Poco F3.
Kalau gue perhatiin, Snapdragon 870 ini juga bisa dibilang masih jadi salah satu chipset favorit lah dari brand-brand. Secara teknologi dan performa, memang bukan yang paling baru dan bukan yang paling kencang pada tahun perilisannya, bahkan sampai tahun ini. Tapi, so far, chipset Snapdragon 870 ini difavoritkan karena lebih stabil dan banyak yang bilang juga lebih adem gitu, lebih dingin. Karena banyak isu di chipset-chipset atasnya kayak Snapdragon 888 atau Snapdragon 8 Gen 1 itu ada isu-isu overheating. Nah, sementara untuk Snapdragon 870 ini mungkin tetap ada panasnya tapi masih lebih stabil dan masih lebih adem dibandingkan dua chipset yang lebih tinggi tersebut. Jadinya masih aman lah suhunya. Nah, Snapdragon 870 itu juga pengembangan dari Snapdragon 865 Plus, upgrade dari Snapdragon 865 Plus yang emang sebenarnya cukup terkenal, cukup adem gitu. Jadi, Snapdragon 870 ini pilihan yang aman menurut gue untuk dipakai lagi di seri Poco F4. Apalagi sekarang di Poco F4 itu juga liquid coolingnya di-upgrade. Dari sebelumnya di Poco F3 pakai liquid cooling 1.0 Plus, sekarang di Poco F4 itu pakai liquid cooling 2.0. Jadinya di-upgrade liquid coolingnya supaya bisa meredam panas lebih baik lagi. Jadi kalau untuk masalah performa, Poco F4 ini bisa dibilang udah oke banget dong. Gaming hampir semuanya super lancar. Gua main COD Mobile nggak pernah ada masalah, semuanya smooth. Jadi kalau buat pemakaian harian aja kayak sosmed, chatting, dan lain-lain mah udah nggak perlu diraguin lagi. Baterai juga bisa dibilang cukup awet lah. Untuk kapasitasnya masih tetap sama di 4500 mAh kayak Poco F3, tapi untuk baterainya sendiri bisa tahan sekitar 1 harian lebih lah. Buat chargernya juga udah ada peningkatan nih. Kalau di Poco F3 itu menggunakan fast charger 33 watt, sementara untuk Poco F4 ini udah menggunakan fast charger 67 watt. Dan chargerannya itu juga udah include di dalam paket pembelian. Jadinya nggak perlu beli charger third party lagi atau beli charger terpisah lagi. Dan yang terakhir ada kameranya nih. Untuk kameranya sendiri, Poco F4 ini menggunakan setup triple kamera dan ada upgrade dibanding Poco F3 dulu kameranya. Nah, Poco F4 ini punya kamera utama itu 64 megapiksel dengan OIS, kemudian lensa ultrawide 8 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel. Untuk hasil foto dan videonya langsung dilihat aja hasil foto dan video dari Poco F4 berikut ini. Ngetes kamera depan Poco F4 ini cuman ada dua pilihan mode, 720 30 fps sama 1080p 30 fps, cuman itu doang. Jadinya nggak ada pilihan buat 4K. Tapi kalau secara quality sih menurut gue udah cukup oke ya untuk kamera depan Poco F4 ini. Ini untuk kamera belakangnya dari Poco F4. Kalau untuk kamera
Belakangnya tanpa ngaktifin steady video. Pilihannya mulai dari 720 30 fps sampai 4K 60 fps ada semua. Kebuka semua. Ini yang tanpa steady video ya, kurang lebih kualitasnya kayak gini. Sekarang coba gua ganti ke yang steady video ya. Nah, kalau ini yang steady video. Tapi kalau milih yang steady video ini, optionsnya cuman satu ke 1080p 30 fps. Sisanya kalau nggak bisa dipilih. Sisanya kalau nggak bisa dipilih, cuman bisa 1080p 30 fps. Steady video, atas bawah. Lagi di kolam renang. Coba ke sisi sana ya. Ya, kurang lebih kayak gini ya kualitasnya yang steady video. Oke. Simpulannya, apakah Poco F4 ini adalah upgrade dari Poco F3? Menurut gue jelas iya, Poco F4 ini adalah upgrade dari Poco F3. Dan upgrade itu nggak melulu soal chipsetnya. Chipsetnya harus ke-upgrade atau performanya. Performa tetap naik nih di Poco F4 ini menurut gue dibandingkan Poco F3. Ada segi-segi lain atau faktor-faktor lain yang di-upgrade di Poco F4 ini. Kayak kameranya yang jelas di-upgrade, kemudian teknologi liquid coolingnya, terus ada lagi desainnya yang subjektif sih sebenarnya, tapi menurut gue desainnya upgrade sini jadi lebih keren. Dan faktor desain ini malah menurut gue yang cukup menarik. Kenapa? Karena desainnya yang nggak gaming-gaming banget ini bisa jadi malah menarik perhatian kaum-kaum non-gamer. Sementara so far kan Poco dikenalnya emang untuk kaum yang mementingkan performa atau mementingkan chipsetnya dan lain-lain. Dengan desain yang lebih general, lebih generik ini mungkin malah kaum-kaum non-gamer jadi lebih tertarik dan pasar Poco jadi makin lebih luas kan dibandingkan fokus untuk non-gamer. Tapi dengan desain kayak gini jadinya lebih aman nih untuk approach ke kalangan non-gamer juga gitu. Poco F4 ini dijual dengan harga 5.199.000 dengan konfigurasi 6 128GB dan 5.699.000 untuk konfigurasi yang 8 256GB. Pilihan warna ada 3, Moonlight Silver, Night Black, sama Nebula Green. Oke, kira-kira gitu video dari The Grid. Gimana? Kalian tertarik nggak dengan Poco F4 ini? Mau beli yang warna apa? Tulis di kolom komentar. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka. Subscribe ke channel YouTube kita, The Grid Co. Kemudian follow Instagram kita juga, thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye.